Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Saya akan kembali menampilkan partai-partai dari turnamen yang sedang berlangsung kawan-kawan. Turnamen online yang diadakan chess24.com, yaitu Magnus Carlsen Chess Tour tahun 2020 ini. Turnamen ini sudah memasuki babak Grand Final kawan-kawan, yang berhasil diperebutkan oleh Magnus Carlsen dan Hikaru Nakamura. Setelah Magnus Carlsen menyisihkan Dean Liren dan Nakamura menyisihkan Daniil Dubov. Putaran Grand Final ini sudah dimulai tadi malam kawan-kawan. Dan pertandingan tadi malam kawan-kawan, Hikaru Nakamura berhasil unggul atas Magnus Carlsen. Dengan total poin 2,5, Magnus Carlsen mendapatkan 1,5 dari 4 pertandingan. Dan video ini adalah cuplikan partai set pertama game kedua. Bagaimanakah keseruan pertandingan ini kawan-kawan? Kita langsung saja. Magnus Carlsen memegang putih, mengawali permainan dengan pion D4, kuda F6 balas Nakamura, pion C4, pion E6, kuda F3, pion D5. Kita dapati di sini permainan Queen's Gambit. Kuda C3 lanjut Magnus Carlsen, pion D pukul pion C4, Carlsen melanjutkan pion E4, pion B5 memperkuat posisi pion C4. Apabila di sini putih pukul pion B5 dengan kuda, maka kuda hitam akan pukul pion E4. Tapi sebelum pukul pion B5, Magnus Carlsen mendorong pion E5 mengancam kuda. Kuda ke D5 dan Magnus Carlsen pukul pion. Nakamura melanjutkan kuda ke B6, melindungi pion C4-nya. Pion A3 lanjut Magnus Carlsen, langkah preventif untuk mencegah gajah maupun kuda hitam ke depannya menduduki petak B4. Kuda C6, gajah ke E3, memperkuat posisi pion pusat D4, kuda A5. Dan posisi pion hitam C4 ini sudah sangat kokoh di posisinya. Magnus Carlsen mencoba menekan pion C4 dengan menteri ke C2, yang mungkin kedepannya beteng akan digeser ke petak C1. Nakamura mengantisipasi ancaman putih kepada pionnya dengan pion A6, memukul mundur kuda ke C3. Sekarang ancaman kepada pion hitam sudah tereliminasi, dan Nakamura pun melanjutkan pengembangan perwiranya gajah ke E7. Beteng putih ke D1, Magnus Carlsen menempatkan posisi betengnya di lajur pusat berhadapan langsung dengan menteri hitam. Ini adalah posisi yang cukup bagus kawan-kawan bagi beteng putih. Nakamura pun melanjutkan pengembangan perwiranya gajah ke B7 untuk mengontrol diagonal B7H1. Gajah putih ke E2, menteri ke D7, dan Magnus Carlsen memainkan pion H4. Coba lihat kawan-kawan, mengapa Magnus Carlsen mencoba berinisiatif lebih awal mendorong pion di lajur H? Karena terlihat juga Nakamura bersiap juga untuk rokade pendek. Ini memungkinkan bagi Magnus Carlsen untuk mendorong pionnya untuk terus maju ke depan. Karena pergerakan Magnus Carlsen di sayap menteri sudah terbatas karena adanya pion yang cukup kuat di petak C4 ini. Oleh karena itu, Magnus Carlsen berinisiatif untuk menyerang di sayap raja. Kita lanjut langkah berikutnya oleh Nakamura, gajah ke C6. Beteng putih ke H3. Magnus Carlsen melanjutkan rencananya. Beteng hitam ke B8, menempati lajur yang semi terbuka. Beteng putih ke D3 untuk menekan pion G7. Gajah ke A4, balas Nakamura. Tak ada pilihan bagi kuda untuk pukul gajah. Menteri hitam pukul kuda. Nakamura menawarkan untuk pertukaran menteri. Tapi pertukaran ditolak kawan. Magnus Carlsen menggeser betengnya ke C1. Coba kita lihat apabila menteri pukul menteri, kuda akan pukul menteri. Dan lajur B pun akan terbuka bagi beteng. Hal inilah yang tidak diinginkan oleh Magnus Carlsen. Dia memilih menggeser betengnya ke C1. Tapi di sini juga Nakamura tidak putuskan untuk pukul menteri putih. Melangkahkan kuda ke B3 mengancam beteng. Nakamura menempatkan kudanya di posisi yang sangat strategis, yang sangat nyaman di petak B3 ini kawan-kawan.
Ke petak manakah Beteng harus menghindari ancaman kuda ini? Mungkin petak D1 merupakan petak yang cukup aman bagi Beteng putih, atau juga bisa digeser ke petak B1. Tapi di sini Magnus Carlsen memutuskan untuk pukul pion G7, mengorbankan pertukaran perwira kuda pukul Beteng, menteri pukul kuda pion C3. Nakamura mengorbankan pionnya setelah pion ini cukup kuat di posisi C4. Kali ini Nakamura mendorong pionnya ke C3 untuk membuka ruang di sayap menteri ini jauh lebih terbuka. Pengorbanan diterima menteri pukul pion. Apabila putih putuskan pukul pion dengan pion, kuda akan ke D5, membuka lajur B bagi Beteng dan memberi tekanan pion C3 serta pion A3. Oleh karena itu, Magnus Carlsen pukul pion dengan menteri, dan sekarang Magnus Carlsen unggul 2 pion atas Nakamura. Nakamura melanjutkan kuda ke D5 mengancam menteri, menteri ke C1, kuda pukul gajah, pion pukul kuda, raja ke F8, Beteng ke G4, menteri ke B3, memberi tekanan pion B2, dan kali ini Magnus Carlsen melepaskan pion B2-nya, melanjutkan langkah menterinya pukul pion C7. Menteri pukul pion B2, raja ke F2. Terlihat langkah Magnus Carlsen melangkahkan raja ke F2 ini menunjukkan bahwa posisi putih dalam posisi yang cukup sulit, kawan-kawan. Sebetulnya pada posisi seperti ini, Magnus Carlsen mempunyai kesempatan untuk mengembangkan permainan menyerang posisi Raja Hitam, yaitu dengan pion D5, mengorbankan pionnya. Apabila pion ini tidak dipukul dengan pion putih, pion ini bisa didorong kembali ke petak D6 dan putih bisa menciptakan pas pion yang cukup bagus ke depannya di permainan babak akhir. Tapi apabila di sini pion pukul pion, putih bisa melanjutkan mendorong pion E6, kembali mengorbankan pionnya. Di posisi seperti ini, posisi hitamlah yang terjepit. Mau pukul pion putih ataupun tidak pukul pion putih, seumpama mendorong pion ke F5 mengancam Beteng, putih akan mendorong Betengnya ke G7, mengorbankan Betengnya sekaligus menekan gajah hitam E7. Apabila jawaban dari hitam di posisi ini melangkahkan Betengnya ke B7 mengancam menteri putih, Beteng putih akan ke F7 skak setelah raja ke G6, menteri ke C8 skak, ditutup dengan gajah D8, menteri pukul gajah, skak mat. Dan apabila raja pukul Beteng ataupun menteri pukul Beteng, menteri akan ke B8 pukul Beteng skak, hanya bisa ditutup dengan gajah, menteri pukul gajah, skak mat. Dan langkah yang terbaik di posisi seperti ini bagi hitam adalah pion H5. Variasi pion H5 ini sebetulnya masih tetap menguntungkan bagi putih, kawan-kawan. Karena setelah Beteng ke F4, mungkin hitam akan melanjutkan Beteng mengancam menteri. Setelah menteri ke C8 skak, raja ke G7, Beteng pukul pion skak, raja pukul Beteng, menteri pukul Beteng. Variasi seperti ini pun masih tetap lebih baik, kawan-kawan, daripada putih memainkan raja ke F2. Tapi langkah raja ke F2 ini langkah yang dipilih oleh Magnus Carlsen di game ini. Kita lanjut langkah berikutnya oleh Nakamura, menteri ke B7. Walaupun di sini Nakamura sudah kalah 2 pion dari Magnus Carlsen, tapi melihat keunggulan kualitas perwira, yaitu mempunyai sepasang Beteng dan gajah melawan Beteng, kuda dan gajah, tentu keunggulan masih didapat oleh Nakamura. Oleh karena itu, Nakamura mencoba menantang untuk bertukar menteri. Pertukaran ditolak, Magnus Carlsen menggeser menterinya ke A5, Beteng ke G8. Kali ini Nakamura berganti menantang pertukaran Beteng. Pertukaran ditolak, Beteng ke F4. Menteri hitam ke C6, memberi jalan bagi Betengnya untuk menginvasi pertahanan putih lebih dalam lagi di langkah berikutnya. Menteri ke D2, menghadang pergerakan Beteng hitam ke petak B2. Pion H6 mengontrol petak G5. Menteri ke D3, mengincar petak H7.
dihadang beteng hitam G7. Akhirnya Magnus Carlsen putuskan untuk bertukar menteri dengan menteri pukul pion. Menteri hitam pukul menteri putih, gajah pukul menteri, beteng ke B2 skak, ditutup kembali dengan gajah, gajah pukul pion. Sekarang posisi di sayap menteri sudah bersih kawan-kawan. Permainan sekarang berpusat di sayap raja. Magnus Carlsen melanjutkan langkahnya pion G4, gajah ke E7. Lanjut Nakamura untuk mengontrol peta G5, beteng ke E4, beteng ke G8 memberi ruang bagi rajanya untuk ke peta G7. Magnus Carlsen kembali menggeser betengnya ke F4. Terlihat langkah beteng putih sangat terbatas kawan-kawan. Nakamura pun melanjutkan raja ke G7, pion G5, pion pukul pion, kuda pukul pion, gajah pukul kuda, pion pukul gajah. Di langkah berikutnya ini kawan-kawan, Nakamura membuat langkah yang cukup penting, bisa disebut dengan langkah kemenangan. Silakan pause video ini kawan-kawan untuk menebak langkah berikutnya dari Nakamura. Apakah sudah ketemu kawan-kawan langkah dari Nakamura ini? Langkah kemenangan dari Nakamura adalah menggeser betengnya ke H8, berniat untuk skak raja di peta H2. Tapi diantisipasi juga oleh Magnus Carlsen, raja ke F3. Nakamura tetap melanjutkan beteng ke H3 skak, raja ke G4. Jika raja kembali ke F2, maka beteng hitam akan skak lagi di H2, gajah putih pun akan jatuh. Oleh karena itu, Magnus Carlsen menggeser rajanya ke G4 dan pion E3 pun jatuh oleh beteng hitam. Magnus Carlsen melanjutkan langkahnya dengan gajah ke F3, beteng hitam ke D2 mengincar pion D4, raja ke H4, beteng ke D3. Sudah tidak bisa lagi pion yang ada di lajur D ini untuk dipertahankan. Satu persatu pion putih jatuh oleh beteng hitam. Magnus Carlsen merelakan pionnya untuk dipukul hitam dengan mendorong pionnya ke D5. Hitam memukulnya dengan pion. Magnus Carlsen melanjutkan beteng ke F6. Beteng hitam ke F3 kali ini mengincar pion E5. Beteng putih kembali ke F5 membackup pionnya. Beteng hitam ke D4 skak, raja ke H5. Hikaru Nakamura sekarang mengunci posisi Magnus Carlsen dengan taktik Zugzwang. Langkah yang diperbuat putih di langkah berikutnya akan tetap merugikan bagi putih. Oleh karena itu, di posisi seperti ini kawan-kawan, Nakamura menggeser betengnya ke B4, meninggalkan pion D5-nya. Di posisi seperti ini kawan-kawan, saat dikunci dengan taktik Zugzwang, sudah tidak ada yang bisa dilakukan oleh Magnus Carlsen. Sekali lagi dia merelakan pion E6-nya. Apabila di sini kawan-kawan putih putuskan untuk pukul pion yang ada di D5, maka beteng hitam akan ke H3 skak mat. Oleh karena itu di posisi yang terkunci dengan taktik Zugzwang ini kawan-kawan, sebetulnya Magnus Carlsen sudah kalah. Tapi dia tetap melanjutkan dengan pion E6, dipukul oleh pion hitam, beteng putih ke F6, beteng hitam ke E5 mengepin pion, beteng ke G6 skak, raja ke F7, beteng kembali ke F6 skak, raja ke E7, raja putih ke H6. Berharap pada pionnya untuk segera promosi. Tapi langkah ini dihadang Nakamura dengan beteng ke B8, beteng putih ke F4, beteng hitam ke F8. Nakamura menantang beteng putih, sudah tidak ada lagi pilihan bagi putih. Beteng pukul beteng, raja pukul beteng, pion G6, raja ke G8, pion G7, dan beteng ke E1. Inilah langkah terakhir di game kali ini kawan-kawan. Setelah Nakamura melangkahkan betengnya ke E1, Magnus Carlsen pun menyerah. Itulah kawan-kawan permainan antara Magnus Carlsen melawan Hikaru Nakamura di turnamen ini. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.